menjadi bintang Tuhan dimanapun bersama, jadi terang kemuliaannya di siang-siang hari. Shalom bintang Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Februari. Ya, bulan Februari biasanya kita seringkali merayakan Valentine ya, atau mungkin tidak. Tetapi di bulan yang khusus ini, di bulan Februari ini, kita akan berbicara mengenai cinta. Tentu tidak salah, di Allah Monday kita berbicara tentang cinta ya. Bagaimanapun juga, setiap orang muda, profesional muda pun juga pernah merasakan cinta. Mari kita akan ngobrol-ngobrol mengenai cinta, tapi hari ini kita akan berbicara dengan sedikit berbeda, bukan dengan psikolog, bukan dengan guru, tapi dengan seorang dokter bintang Tuhan. Bagaimana kita mau membahas cinta itu dari segi medis? Kok bisa ya? Tentu bisa, hanya di Allah Mande bersama Theo di sini. Nah, bintang Tuhan, kita sudah bersama-sama dengan narasumber kita pada malam hari ini. Bintang Tuhan tidak salah, hari ini atau malam hari ini adalah program Allah Mandi. Jika biasanya bersama Natalia, kali ini bersama saya Theo. Nah, kita akan membahas yang spesial, di mana bulan Februari tadi seringkali kita hubungan dengan Valentine Day ya. Kita berbicara tentang cinta ya. Nah, sebelumnya kita doa dulu aja dokter ya. Ya, kita akan berdoa dulu bintang Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, kami bersyukur pada malam hari ini boleh kembali melayani di radio dan juga mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk boleh berbicara mengenai cinta, khususnya dalam program I Love Monday, di mana program ini boleh memberkati para anak-anak muda, khususnya profesional muda, bagaimana mereka mengenal apa itu cinta, khususnya pada kami akan berbicara mengenai dari segi medis. Kiranya Tuhan memberkati narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan menuntun segala ucapannya, supaya apa yang dia ucapkan boleh menjadi berkat dan juga boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati juga peralatan dan juga pendengar supaya boleh berjalan dengan baik dan pendengar boleh mendapatkan manfaat dan juga boleh menerima pesan-pesan ini dengan baik. Tuhan berkati, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah bintang Tuhan, kita kenalan langsung aja dengan narasumbernya, dengan dokter muda bintang Tuhan. Silakan dok, kenalan dulu sama bintang Tuhan. Selamat malam, halo saya Dokter Iren. Saya seorang dokter umum dan estetik kayak gitu. Wah estetik, saya baru tahu ada estetiknya ya. Estetik itu kalau nggak salah tentang kecantikan ya. Wah iya. Cantik kan bintang Tuhan. Terima kasih. Iya. Dokter muda, dokter umum dan estetik ya. Iya. Oke. Dokter, kita kan sudah masuk Februari nih. Biasanya ngomongnya tentang cinta ini. Ya. Tentang cinta, bintang Tuhan. Pastinya banyak dari kita pernah merasakan cinta. Nah, sebenarnya cinta itu apa sih? Hari ini tadi saya bilang, bisa nggak sih cinta itu dilihat dari segi medis atau kedokteran ya? Nah, ini sebuah hal yang saya pernah baca sih, katanya sih ada, tapi kan saya harus tanya langsung ke dokternya, bener nggak sih cinta itu bisa dilihat dari kacamata medis? Nah dokter, kamulah yang menjawab. Supaya saya diyakinkan dan bintang Tuhan diyakinkan ya. Nah dok, bisa nggak sih cinta itu dijelaskan secara medis? Bisa banget.
justru cinta itu harus dijelasin dari sisi medisnya sebenarnya kayak gitu. Biar seseorang itu tidak jatuh ke dalam cinta yang negatif kayak gitu. Ya. Dan semakin seseorang itu mengerti tentang cinta dari sisi medis, psikologinya kayak gitu, orang tersebut akan memaknai suatu cinta itu menjadi sebuah anugerah di dalam hidupnya dia kayak gitu. Berarti memang ada sisi negatifnya juga ya, tapi kita simpen dulu ya untuk negatifnya itu ya. Nah, kalau begitu sebenarnya cinta itu definisinya apa? Apakah dia berupa benda, makhluk kah, atau apa, dokter? Cinta itu dari definisinya itu sebenarnya dia itu adalah proses evolusi ya, proses evolusi yang terkaitan erat dengan emosi seseorang. Nah, emosi ini dapat mempengaruhi perilaku dari seorang manusia atau mamalia lain seperti itu. Nah, dalam proses evolusi ini membuat seseorang yang dipenuhi oleh cinta itu bisa bertahan hidup dan mempertahankan populasinya seperti itu. Oke, berarti seperti proses evolusi. Yang dimaksud evolusi di sini apakah evolusi bentuk tubuh atau evolusi yang seperti apa, dokter ya? Evolusi yang dimaksudkan di sini itu adalah jadi manusia itu dulu hanya hidup itu untuk memenuhi kebutuhannya saja, kebutuhannya diri sendiri kayak gitu, untuk makannya kayak gitu, untuk tidur atau untuk dari sisi seksualitasnya. Jadi me dan me kayak gitu. Jadi cuma aku sendiri kayak gitu. Nah, tapi manusia ini kan tidak bisa hidup sendiri kan. Nah, untuk dia membutuhkan orang lain itu kayak gitu, dia butuh proses evolusi ini kayak gitu. Nah, kalau dari ilmu pengetahuan yang kita belajar, kayak misalnya hewan seperti itu mungkin bentuk tubuh kayak gitu. Tapi evolusi di sini adalah bentuk komunikasi, gitu. Jadi komunikasi ini bukan hanya verbal, tapi komunikasi ini dikomunikasikan itu berdasarkan dengan perasaan kayak gitu. Nah itu bintang Tuhan ya, sedikit barangkali kalau kita tadi sempat mendengar kata evolusi, sempat terbersit jangan-jangan ini ada hubungannya dengan Charles Darwin. Tapi ternyata evolusinya dalam bentuk ini ya, perasaannya itu ya. Iya, perasaan, komunikasi. Nah dokter, apa yang terjadi sih saat dalam tubuh manusia tentunya ya, waktu seseorang itu jatuh cinta? Apa sih yang terjadi? Misalkan saya dulu pernah, ya ini pengalaman pribadi juga ya. Dulunya nggak apa-apa ketemu orang. Lama-lama loh kok ada yang aneh ya. Nah, apakah ada yang berubah dalam tubuh saya? Baik-baik saja. Nah, barangkali bisa dijelaskan apa yang terjadi ya di dalam tubuh ini ya ketika seseorang itu merasakan cinta. Oke. Jadi kan tadi seperti sudah dijelasin ya, proses evolusi. Kalau ada proses evolusi berarti dia akan berkaitan dengan neurobiologis. Seperti itu. Proses yang terjadi di dalam tubuh manusia itu ya untuk dari strukturnya seperti itu, kayak bentuk otaknya, sarafnya itu sama. Kepadatan sarafnya juga sama kayak gitu. Tapi ada pemicu-pemicu yang akan mengeluarkan hormon seperti itu. Nah, terus nanti ditanya lagi kayak misalnya, jadi kalau misalnya hormon itu yang keluar itu, jadi cinta itu hanya sekedar yaitu hubungan seksual kayak gitu, atau cinta itu hanya sekedar dia bisa membuat jantung saya berdebar-debar nih kayak gitu, atau sering orang bilang orang salah persepsi antara cinta suka seperti itu, atau suka dibeda-bedain antara kalau misalnya cinta itu ya dia itu lebih ke arah yang vulgar bilang kayak gitu. Sebenarnya tidak, justru cinta itu yang dari sisi medis itu sangat terkait dengan firman Tuhan ya sebenarnya kayak gitu. Cinta yang dimaksud ini adalah cinta kasih kayak gitu. Kenapa cinta kasih kayak gitu? Jadi cinta ini dia kan ada beberapa hormon yang terkait dengan
cinta ini kayak gitu. Ada proses cinta ini ada yang ketertarikan, terus keterikatan, dan seksualitas seperti itu. Berarti ada 3 hormon atau gimana maksudnya 3 ini? 3 ini tuh adalah komponen yang harus ada di dalam cinta. Ya, sehingga cinta ini tidak menjadi, ya itu tadi sisi negatif dari cinta ini tidak akan terjadi pada seorang manusia. Kayak gitu. Jadi tiga hal ini harus jalan barengan kayak gitu. Nah, dari sisi medis, ketertarikan itu akan merangsang hormon yang namanya dopamin. Ya, dopamin. Ada dopamin, ada norepinefrin kayak gitu. Nah, hormon-hormon ini akan bekerja di bagian otak tertentu seperti kalau misalnya sisi medis namanya nucleus accumbens kayak gitu. Bagian arah depan prefrontal cortex yang sering orang bilang yang bikin candu lah seperti itu ya. Kayak candu sebenarnya bukan cuma dopamin sih. Ini kayak kita kecanduan narkoba seperti itu tuh pun bekerja di otak yang sama kayak gitu ya. Nah, terus kedua itu keterikatan. Keterikatan ini kita membutuhkan hormon oksitosin. Dan vasopresin kayak gitu. Nah, dia ini bekerja di bagian otak lain lagi kayak gitu. Yang membuat kita ini bisa terikat kayak gitu. Dia bekerja di bagian otak yang namanya ventral pallidum kayak gitu. Dan di bagian dari nukleus rape kayak gitu. Jadi dia bagian korteks cingulata namanya. Nah, yang ketiga adalah seksualitas. Nah, ini yang sering kita tahu, hormon yang kita tahu kayak testosteron, estrogen kayak gitu. Nah, nanti dia yang bekerja di bagian otak yang tadi amigdala itu. Amigdala itu yang bagian otak yang manusia hanya berpikir tentang makan, tidur, seks, hanya berpikir tentang diri sendiri. Seperti itu. Jadi dari tadi penjelasan tadi ada 3 komponen yang harusnya 3-tiganya itu harus berbarengan ya. Iya, harus. Apa yang terjadi kalau misalnya salah satu lebih menonjol daripada yang lain? Iya, ini sekedar singkat aja, dokter. Misalkan tadi kan ada 3 hal ini, seksualitas, keterikatan, sama satu lagi apa ya? Ketertarikan, keterikatan, seksualitas ya. Apa yang terjadi kalau misalnya salah satu menonjol, misalkan seksualitas saja? Nah, kalau seksualitas saja menonjol nih, ini yang membuat orang itu bisa non monogami. Non monogami berarti dia punya banyak pasangan gitu ya? Iya, betul. Dorongan seks akan membuat seseorang individu itu akan mempunyai akan bisa berhubungan dengan banyak orang. Kayak gitu. Kalau tanpa ada hormon yang lain yang menyertainya kayak gitu. Ini menarik bintang Tuhan. Kok tambah seru aja ya. Nanti saya akan tanya kalau seandainya ini baru satu yang naik. Kalau misalkan yang satunya lagi yang naik, ya nanti kita sambung. Kita rehat dulu bintang Tuhan ya. Supaya kita tahu bila 3 hal tadi itu kalau misalkan ada yang lebih menonjol, apa yang terjadi? Kita baru tahu satu. Kalau misalkan seksual yang menonjol, monogami itu menjadi poligami ya. Iya, benar. Kita istirahat sejenak bintang Tuhan setelah kita mendengarkan beberapa pesan berikut ini. Menjadi bintang Tuhan dimanapun bersama, jadi terang kemuliaannya di siang-siang hari. Bintang Tuhan kembali dalam program I Love Monday bersama Theo di sini dan juga Dr. Irin ya. Tadi kita sempat membahas bagaimana cinta itu bisa dilihat dari segi medis ya. Bagi bintang Tuhan yang tadi belum bergabung, rugi kamu. Nah, bagaimanapun juga cinta ini bisa dilihat dari segi medis. Nanti bintang Tuhan bisa lihat lebih lagi di dalam YouTube-nya, kan YouTube bisa diputar-putar tuh. Ya. Tadi kita sempat terputus atau sempat rehat sejenak ketika saya bertanya sama Dr. Iren, seandainya dari 3 hal itu yang paling menonjol adalah seksualitas, maka yang terjadi adalah poligami. Nah, kan sisa 2 dok. Kalau yang paling menonjol dia adalah keterikatan, apa yang terjadi pada orang itu? Keterikatan ini kan dia bermain peran dengan oksitosin ya. Kayak gitu.
Oksitosin ini hormon yang membuat seseorang itu merasa dilindungi, merasa aman, seperti itu. Terus merasa nyaman, atau antara kita bisa percaya misalnya kepada orang tua kita kayak gitu. Itu semua itu bermain peran oksitosin ini kayak gitu. Jadi apa kalau seandainya dia berjalan sendiri kayak gitu? Orang tersebut akan merasa nggak aman, insecure kayak gitu. Akan merasa ada yang kurang, kesepian kayak gitu. Lalu dia akan merasa akan membuat seseorang itu menjadi posesif kayak gitu. Jadi dia akan merasa, oh orang ini tuh ada yang kurang dari orang ini tuh harusnya milik saya aja. Gitu. Wah, kayak controlling banget gitu ya? Iya, harusnya dia itu milik saya, bukan milik orang lain. Seperti itu. Posesif. Cemburu seperti itu. Ya, itu kalau misalkan keterikatan ya bintang Tuhan. Bintang Tuhan masuk yang mana? Saya masuk yang mana ya kira-kira? Yang terakhir, yang bagian terakhir adalah kalau yang paling menonjol adalah ketertarikan. Kalau tertarik itu berhubungan dengan dopamin. Ya. Dopamin ini adalah satu hormon motivasi sebenarnya dia. Hormon motivasi yang sangat berhubungan dengan sistem penghargaan di otak. Seperti itu. Ya. Jadi ketika dopamin ini keluar, kita akan merasa puas. Seperti itu. Dopamin ini keluar, misalnya kayak seorang pria mengejar wanita kayak waduh, gitu. Iya, kayak gitu kan. Makin wanita itu jauh, makin dikejar gitu. Bandel ya. Iya, jadi dia itu memotivasi seorang pria gitu untuk mendapatkan wanita tersebut. Nah, wanita ini adalah bagian dari penghargaan otak itu kayak gitu. Iya, jadi wah, aku ini berhasil mendapatkan wanita ini kayak gitu. Nah, dopamin ini membuat motivasi penyemangat bagi seorang pria ini untuk mengejar wanitanya gitu. Jadi kalau misalnya dopamin ini berlebihan kayak gitu, kayak seperti ya kayak kita rasa kayak kecanduan ya alkohol, narkoba seperti itu, atau yang satunya lagi pornografi kayak gitu. Jadi kayak kita nggak bisa fokus gitu. Seharusnya dopamin ini adalah hormon yang membuat seseorang itu fokus kayak gitu. Kita nggak bisa fokus, terus kita kehilangan semangat seperti itu. Dari dopamin ini kayak gitu. Itu kalau yang menonjol bagian ketertarikan. Ya. Iya. Nah itu dia bintang Tuhan sudah terjawab semuanya tentang 3 hal. Tapi sudah dijelaskan oleh Dokter Iren tadi, ketiga-tiganya harus sama rata, tidak boleh saling menonjol. Nah Dok, tadi kan sempat ini membahas kalau dulu tuh sebelum evolusi yang tadi dokter bilang, manusia itu lebih cenderungnya semua serba saya, aku. Nah, maksud saya mau tanya ini, di dalam suatu hubungan apakah penting ya rasa suka atau apa langsung wah seks, gimana Dok? Dalam suatu hubungan ya penting ya ada rasa suka seperti itu. Kadang-kadang rasa suka ini bikin candu, itu tadi candu dan membuat seseorang itu termotivasi untuk membahagiakan pasangannya, iya kan? Kan motivasi supaya dia bisa mendapatkan pasangannya, dia harus membahagiakan dong pasangannya. Akhirnya misalnya orang ini ya kalau misalnya perempuan suka pada laki-laki, dia nggak suka masak misalnya kayak gitu. Wah, demi laki-laki ini aku belajar masak kayak gitu kan. Kayak gitu. Terus bukan hanya rasa suka ini penting, seksualitas pun penting gitu. Nah, tetapi sama seperti ada firman Tuhan yang bilang kayak Kidung Agung 2 ayat 7 yang bilang kalau jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Seperti itu. Nah, cinta pada umumnya manusia itu biasanya berjalannya tahap pertamanya itu seksualitas. Nah, lalu dia ketertarikan dan keterikatan. Seperti itu. Nah, padahal goal dari cinta ini sebenarnya kita butuh keterikatan ini. Kita butuh oksitosin ini kayak gitu. Kita butuh oksitosin ini untuk tadi komunikasi jangka panjang seperti itu. Nah,
Jadi sebenarnya kalau penting, semua penting kayak gitu. Bahkan seksualitas ini pun dia bisa membuat seseorang itu terikat seperti itu. Oke, itu tadi penjelasannya Bintang Tuhan ya. Jadi tetap perlu ketika jangan merasa bahwa seksualitas itu seperti barang yang aduh jangan deh. Itu kayak tabu gitu ya. Padahal itu juga hal yang penting, itu juga diberikan Tuhan ya. Tapi ada waktunya. Ada waktunya ya. Kidung Agung tadi ya. Jangan disulut dulu ya. Iya. Ini kebakaran. Tapi Dok, kita juga nggak mungkin nutup mata nih. Ada kalanya cinta itu seperti ya, tolong dibenerin deh Dok ya kalau salah. Cinta itu katanya buta. Ya, apakah cinta punya mata? Atau cinta juga bisa membuat seseorang itu menderita, tersakiti, rela menahan rasa sakit, misalkan dikhianati, tapi tetap setia, barangkali kayak gitu ya. Dan masih banyak lagi ya. Dari sekian itu saya mulai dulu dari yang ini. Ada istilah cinta buta itu. Nah, sebenarnya juga ada istilah juga cinta mati gitu. Waduh. Cinta ya? Tapi mati, kok bisa ya? Kalau mati nggak bisa mencintai. Iya, harusnya ya. Iya ya. Ya mungkin itu istilah ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi ketika orang itu mengalami cinta buta, atau mungkin sebenarnya itu nggak buta atau hanya sekedar istilah, atau mungkin bisa dijelaskan secara medisnya dokter. Cinta mati atau cinta buta itu kayak gimana sih? Oke. Sampai jadi, mungkin sorry dokter. Mungkin saya bisa jelasin sedikit ya. Cinta buta itu mungkin sudah dikasih tahu jangan, tapi nekat sampai cinta mati. Nah, gimana dokter? Kalau dari definisi cintanya sendiri ya, sebenarnya cinta itu nggak ada cinta buta. Oke. Kayak gitu. Dengerin itu. Justru kalau dia cinta buta, artinya dia nggak cinta dong. Gitu. Kenapa? Karena dia cinta buta itu berarti dia hanya menonjolkan salah satu hormonnya kan, salah satu jenisnya kayak gitu. Kenapa dia buta kayak gitu? Kenapa dia nggak bisa lihat? Kenapa segala sesuatu tuh jadinya benar baik kayak gitu? Walaupun sekitarnya bilang itu tuh nggak baik kayak gitu, dia buat hidupmu itu nggak baik kayak gitu. Kenapa ya? Itu karena dopamin, kita udah kecanduan dopamin. Kita rasa kita puas gitu, kita puas ketika kita dekat pasangan kita kayak gitu, ketika kita dekat orang ini mau berbuat yang nggak baik pun dengan kita merasa kita dapetin dia itu adalah suatu penghargaan untuk hidupnya kita. Apalagi orang-orang yang ya entah dari alamiahnya ya, mungkin seorang pria itu pintar untuk menggait wanita atau dia belajar ya. Iya. Bentuk kayak tarik ulur seperti itu. Nah, kebanyakan kan wanita ini kan dibilang kan menyukai seorang pria yang bad boy kayak gitu kan. Nakal-nakal gitu ya. Iya, kan nakal-nakal kan. Nah, itu hubungannya sama cinta buta ini kayak gitu. Nah, seorang wanita itu akan merasa susah untuk dapat pria ini gitu. Atau pria itu justru juga akan senang ini untuk perempuan yang tarik ulur kayak gitu-gitu loh, kayak yang gak langsung suka sama dia kayak gitu. Nah, itu tuh hubungannya sama cinta buta ini. Kalau mereka sudah sampai mendapatkan atau sulit mendapatkan orang tersebut kayak gitu, walaupun orang tersebut nanti berperilaku yang tidak sesuai lah dengan mereka kayak gitu, atau dengan sekitarnya udah bilang ini nggak benar kayak gitu, dia akan merasa enggak, ini benar kayak gitu. Karena ya itu dia picu terus, hormonnya keluar, gua rasa happy nih, gua rasa senang nih, gua rasa puas dapat dia kayak gitu. Ya, ini bisa menjawab Bintang Tuhan ya. Mungkin kita pernah melakukannya. Kita sebagai pelaku sudah dikasih tahu sama mama papa atau mungkin sama teman dekat sahabat kita, jangan dia itu kayak gini. Padahal mungkin kita sudah kayak di ghosting gitu ya, istilah sekarang makin di ghosting makin dikejar. Nah, ini pasti ada yang salah tadi, ada 3 yang menonjol, salah satunya Bintang Tuhan ya. Itu yang akhirnya membuat kita jadi buta gitu ya. Secara medis ya Bintang Tuhan ya. Nah, berarti kalau misalkan apakah hal itu sama kalau misalkan dikatakan bahwa cinta itu tidak, ada kalanya dikatakan tidak rasional. Apakah posisinya juga sama? Karena ketiga ini ada yang menonjol. Atau mirip. Cuma
ketidakrasionalnya seperti itu sebenarnya terjadi di awal-awal ya, awal-awal tahap jatuh cinta itu kayak gitu kan, tertarik seperti itu. Ada penelitian yang bilang kalau di awal-awal jatuh cinta itu semua hormon itu akan ekstrim naik. Wah, kayak gitu ya, akan ekstrim naik. Jadi awal-awal jatuh cinta itu ya itu segala sesuatu tuh jadinya rasanya coklat kayak gitu. Apapun yang terjadi kayak gitu kan. Ya itu tidak ada yang salah sih kayak gitu. Cuma kalau kita terus-terusan gitu berjalan dengan hal ini kayak gitu, itu yang menjadi salah itu di situ kayak gitu. Iya. Jadi tidak rasional itu benar. Kalau misalnya rasional itu kayaknya kita nggak mungkin bisa jatuh cinta awal-awal ya kayak gitu kan. Awal-awal kan kita nggak kenal dia. Semakin kita nggak kenal dia, semakin kita punya kemungkinan untuk suka sama dia. Kayak gitu. Iya. Oke, jadi katanya Agnes Monica kan kadang nggak ada logika. Iya, nggak ada logika kayak gitu ya. Itu pengaruh hormon sih gitu. Pengaruh hormonnya iya. Sehingga apakah bisa dikatakan karena pengaruh hormon itu sehingga menghapus logika sehat gitu? Menghapus ya. Bukan menghapus ya, bahkan menutupi atau gimana? Iya, menutupi pikiran kita tuh kayak misalnya prefrontal kita ini kan untuk berpikir logis ya gitu. Ya karena hormon-hormon ini membuat kita rasanya sulit untuk berpikir logis kayak gitu. Karena ya itu sensitasi, dia udah rasa udah dengan ini saya sudah puas kok. Saya sudah dapatin dia, saya sudah puas kayak gitu. Terus apapun yang dia mau supaya saya ini tetap dapat hormon itu keluar kayak gitu. Saya harus memenuhi yang dia mau tadi. Ya itu kayak tidak rasional itu kayak misalnya ya itu awal-awalnya saya tuh nggak suka tuh masak kayak gitu. Kayak gitu. Mau bilang itu rasional bagi orang lain, tapi belum tentu rasional bagi dia kayak gitu. Karena ya pada dasarnya dia tuh kayak nggak bisa masak, saya nggak bisa masak kayak gitu. Tapi karena orang yang dia cintai kayak gitu, maka dia melakukan itu gitu. Kayak gitu. Jadi irasionalnya itu ya setiap orang tuh berbeda-beda kayak gitu, dan tahap irasionalnya itu tidak bisa digeneralisasi. Tapi ada perubahan perilaku ya? Pasti dokter, ya ada perubahan perilaku. Dan itu cenderung ke ekstrim gitu ya? Iya, kalau awal-awal ekstrim gitu. Biasa 7 bulan pertama itu. Oh 7 bulan? Ada iya. Apakah bisa diperhitungkan secara durasi atau frekuensinya gitu dokter? Ada jurnal yang bilang seperti itu. Jadi 7 bulan pertama itu seseorang itu akan cenderung naik hormonnya kayak gitu. Semuanya baik dari sisi ketertarikan, terus seksualitas seperti itu tuh akan naik kayak gitu. Nah, tapi selanjutnya itu mulai bukan menurun sih, mulai stabil seperti itu gitu. Apalagi kalau sudah sampai di 28 bulan. Oh, 28 bulan itu berarti 2 tahun ya. Kayak gitu. Makanya orang bilang 4 tahun kayak sudah gak ada ya rasa cinta. Sebenarnya cinta itu tetap ada gitu. Begitu kita terikat kayak gitu, cinta itu tetap ada gitu. Begitu kita tetap merasa aman, itu cinta itu tetap ada. Cuma mungkin sensasinya barangkali. Sensasinya kayak berdebar-debar. Wah, kalau saya lihat dia ini, wah, wajah saya ini pasti kemerahan kayak gitu, jantung saya berdebar-debar kayak gitu. Saya nggak bisa nih kayak 1 detik pun dia pergi dari samping saya nggak bisa kayak gitu. Nah, setelah 4 tahun ini mungkin karena sudah ada rasa percaya atau sudah terikat yang maksudnya hubungan yang benar ya, sudah terikat yang benar seperti itu, dia udah rasa percaya dengan orang ini gitu. Mau kemana aja kamu kemana aja gitu. Yang penting aku tetap sama kamu kayak gitu. Maksudnya kamu tuh tetap jadi pasanganku kayak iya gitu. Iya, jadi ini bintang tuh aja jangan langsung waduh aku nggak seperti dulu lagi. Kita kelihatannya sudah berbeda nih, yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Iren nih ya. Cinta itu ada ya, biasanya terjadi kalau misalkan mereka sudah mungkin merasa kayak gitu, tapi ketika mereka sudah ada kehilangan baru terasa gitu ya dokter ya. Kehilangan itu biasanya terasa itu kalau tiba-tiba diputus ya. Maksudnya diputus hormonnya itu kayak gitu. Tiba-tiba dihilangkan pemicu hormon ini hilang gitu. Gitu. Nah itu dia ya. Jangan diputus ya. Diputus lagi sayang-sayangnya itu. Wah, itu susah tuh move on-nya katanya kayak gitu. Nah, itu kan juga akhirnya mengakibatkan rasa sedih, putus asa. Nah, itu gimana, Dok? Apa yang harus kita lakukan ya? Kalau dengan orang-orang kayak gitu tuh.
Oke. Ya memang kalau misalnya hormon ini diputus tiba-tiba, orang itu kan yang tadi kan kayak dopamin hilang, kayak gitu. Orang tersebut yang motivasinya lagi tinggi-tingginya, dia sudah nggak ada motivasi lagi, dia jadi depresi gitu. Bahkan orang tersebut bisa merasa pengen bunuh diri, kayak gitu. Nah, ya ini memang salah satu siklus dari jatuh cinta kayak gitu. Jatuh cinta yang sebenarnya nggak bisa disebut cinta juga sih, karena itu belum ada apa ya. Harusnya kalau dia udah keterikatan itu harusnya nggak bisa segampang itu untuk dipisahin. Ada bonding ya bahasa Inggrisnya. Iya, gitu, udah bonding. lekat gitu, udah touch, gitu kan. Nah, bagaimana sih caranya? Pertama, sebelum jatuh cinta itu kan Tuhan sudah bilang kan, ada waktunya, gitu. Usahakan kalau misalnya jatuh cinta itu boleh jatuh cinta, tapi menjalin hubungan itu ketika kita sudah mengerti. Apa itu cinta kayak gitu. Nah, seperti tadi, makin kita mengerti apa itu cinta, kita akan makin berpikir yang rasional kayak gitu. Dan kemungkinan kecil kita bisa terikat kepada seseorang yang tidak sesuai begitu, tidak sepadan dengan kita kayak gitu. Nah, firman Tuhan kan sudah bilang kan, kita tuh harus cari yang sepadan dengan kita kayak gitu. Nah, supaya jangan sampai terjadi efek efek pemutusan cinta yang tiba-tiba ini kayak gitu. Nah, jadi ada waktunya gitu. Kalau bisa di usia yang dewasa, yang usia sudah matang kayak gitu, sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak kayak gitu. Terus kedua, dia memilih pasangan yang benar kayak gitu. Ya, berdoa dulu kayak gitu. Tingkatin tingkat spiritualitas kita ini. Nah, tingkat spiritualitas ini ada beberapa penelitian bilang dia mampu mengendalikan, walaupun hormon itu keluar, dia mampu mengendalikan bagian otak ini gitu. Nah, itu ada penelitian yang bilang kalau spiritualitas itu dia berpengaruh terhadap tadi yang kayak misalnya ketertarikan gitu. Dia berpengaruh terhadap nukleus accumbens di otak gitu. Nah, itu spiritualitas bisa. Terus dari sisi keterikatan kayak gitu, dia bahkan bisa mengendalikan bagian otak ini di korteks stimulatannya gitu. Atau dari sisi seksualitasnya, bagian amigdalanya tadi yang proses otak tuanya paleokorteksnya itu bisa dikendalikan dengan spiritualitas seperti itu. Jadi harus rajin berdoa, minta sama Tuhan kayak berhubungan gitu. Dengan itu kuncinya. Religius ya. Iya, berhubungan kayak dengan gitu. Tuhan. Iya, itu paling penting. Di samping dari sisi medis mungkin ada obat-obatan ya, tapi obat-obatan ini sebenarnya nggak ada yang bisa nyembuhin. Nah, cuma bisa ngerem kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kita jatuh ke hal yang membuat kita depresi, karena kalau kita sudah minum obat itu agak sulit kayak gitu. Hipnoterapi pun nggak bisa menyembuhkan. Seperti itu. Wow, bintang Tuhan, itu tadi sebuah jawaban. Kalau misalkan ada dari bintang Tuhan atau kita pernah yang namanya tersakiti ya, tadi ada yang terlukai. Tadi Dokter Iren bilang itu sebenarnya belum masuk cinta, tapi ada beberapa hal yang harusnya dia harus mengerti dulu tentang cinta, sehingga ketika dia mengenal cinta yang sungguh akan menimbulkan sebuah ikatan bonding ya, dan itu jadi susah untuk udah kita putus ya, nggak semudah itu ya. Karena sudah ada keterikatan itu tadi. Wow, ternyata ada rumusnya bintang Tuhan. Bintang Tuhan, saya akan bertanya kepada dokter ini sedikit pertanyaan yang menurut saya sebenarnya ya mohon maaf mungkin bukan bagi saya mungkin receh ya. Dok, kalau misalkan apa itu cinta monyet gimana sih? Cinta monyet gimana dok kalau cinta monyet itu? Kan dulu kita pernah dengar cinta monyet lu. Gitu. Gimana dok? Iya, cinta monyet ini berarti cinta yang dibangunin sebelum waktunya ya. Biasanya kan cinta monyet kan waktu kita masih remaja ya. Kayak gitu. Cinta ini sebenarnya cinta yang betul-betul irasional ya. Cinta yang hormon kita ini lagi tinggi-tingginya kayak gitu. Jadi kita ini dikendalikan oleh hormon. Harusnya kita sebagai manusia adalah
mengendalikan hormon kita, bukan kita dikendalikan oleh hormon kayak gitu. Kenapa dibilang cinta monyet? Kalau saya ini memaknainya sebagai apa coba? Kenapa nggak dibilang cinta manusia tapi cinta monyet coba? Mamalia, binatang seperti itu kayak gitu. Mereka akan mempunyai pasangan seperti apa gitu. Mereka memaknai pasangan itu bukan sebenarnya seperti manusia ini. Kayak kita cinta supaya kita bisa ada teman komunikasi, teman kita berbagi seperti itu. Enggak, mereka itu otaknya ya mohon maaf berhubungan dengan berkembang biak. Makanya sangat sering terjadi ketika seseorang itu dalam cinta monyet ini kayak gitu, walaupun cinta ini adalah cinta kepura-puraan ya, kayak gitu, cinta yang bukan cinta yang sebenarnya gitu, tapi seringkali jatuh di sini, di cinta monyet ini gitu. Jarang kan ada yang terjadi ketika dia sudah usia dewasa, itu jarang sekali terjadi gitu. Jadi kalau saya ya walaupun orang bilang cinta monyet itu adalah cinta yang bohong-bohongan, kalau saya tuh memaknainya ya kenapa bisa disebut cinta monyet gitu? Kenapa nggak bisa disebut cinta manusia? Ya itu karena kita dikendalikan oleh hormon kita, bukan kita yang mengendalikannya. Oke, jelas banget ya Bintang Duan ya. Berarti monyet-monyet itu dikendalikan oleh hormon. Gitu, mereka nggak bisa berpikir rasional. Iya. Nah Bintang Duan, jangan jadi cinta monyet ya. Jadi cinta manusia aja ya. Oke. Kita akan rehat sejenak. Semakin seru nanti kita akan bahas yang lebih dalam mengenai cinta. Jangan kemana-mana, tetap di Radio CMC Surabaya. Bintang Tuhan masih di Radio CMC Surabaya bersama Theo dan Dr. Irin. Masih tentang cinta ya. Terakhir tadi kita ngomongin tentang cinta monyet ya. Jangan mau jadi monyet ya. Yang hanya dikendalikan atau tadi Dr. Irin bilang ini ya, hormon itu harusnya kita yang kendalikan, bukan kita yang dikendalikan oleh hormon. Nah, berbicara tentang hormon, dokter, kenapa kok akhirnya bisa keluar tuh hormon? Sebelumnya kan enggak ada. Bukan enggak ada, tapi mungkin enggak tahu bersembunyi atau bagaimana ya. Gimana kok bisa keluar tuh ya, dokter? Ya, kalau berbicara tentang pengeluaran hormon ini tuh, nah kita bisa bicara dari sisi psikologinya. Ya, kayak gitu. Jadi bisa dari mungkin pola asuhnya kayak gitu. Tapi ada beberapa penelitian yang bilang kalau seseorang itu bisa keluar hormon ini, memacu keluarnya hormon ini kan bisa bikin kita terikat, bisa bikin kita tertarik kayak gitu. Satu bisa karena feromon, bau ya, feromon. Kalau di makhluk lain seperti itu, kayak ada yang keluarin bunyi gitu untuk menarik, ya memanggil jantannya kayak gitu. Nah kayak gitu. Kalau kita tuh kayak tertarik dengan misalnya wanita ke pria, baunya, feromonnya kayak gitu. Terus ada juga yang bilang dari penampilan fisik seperti itu. Penampilan fisik wanita cenderung manusia ini akan mencari daya bawah sadarnya itu akan mencari orang-orang tuh sebenarnya yang sehat dan umur panjang. Wanita. Gitu. Ya? Kalau wanita nyarinya yang kayak gitu. Bukan, wanita maupun pria. Kayak gitu. Nah, hal ini nanti ada yang meneliti itu berhubungan dengan kayak bentuk penampilannya kayak gitu. Kayak wajah simetris atau tidak, seperti itu. Ada yang bilang bukan ada yang bilang ya, ada penelitian yang bilang kalau wajah simetris itu kayak berbanding lurus itu dengan tingkat kesehatan seseorang, bilangnya kayak gitu. Atau gaya hidup seseorang kayak gitu. Misalnya orang tersebut kayak peminum atau merokok kayak gitu tuh ya ada penelitian yang bilang itu kayak bentuk wajahnya nggak simetris seperti itu. Terus
seorang wanita akan mencari seorang pria yang punya kadar lemaknya di bawah 12% kayak gitu. Nah, sebenarnya bukan karena ini ya, kan di sininya orang sering bilang kita insecure karena penampilan kita nggak cakep kayak gitu. Bukan itu sebenarnya kayak gitu. Tapi alam bawah sadar kita itu mencari seseorang yang sehat, yang bisa menemani kita jangka panjang seperti itu. Nah, kan kita sebagai manusia ini kan sering belajar dari ini ya, belajar dari pengalaman seperti itu. Nah, ada orang-orang seperti ini itu yang berkorelasi dengan itu, berkorelasi dengan tingkat kesehatan kayak gitu, lewat penampilan kayak gitu. Terus ada juga yang tentang penampilan, bentuk, bahkan bentuk pinggul, pinggang itu diukur kayak gitu. Ya, jadi penelitian itu banyak seperti itu kayak gitu. Sama satu lagi ya udah itu doa kayak gitu. Kenapa kita bisa tertarik dengan orang itu yang awalnya dia bukan kriteria kita seperti itu? Ya Tuhan mampu mengubahkan. Dan sebenarnya dari sisi dari sisi medis pun spiritualitas itu sangat berperan gitu, sangat berperan. Dia bisa mengendalikan berbagai jenis, berbagai area di otak seperti itu. Jadi dari sekian banyak itu pada akhirnya dari segi kerohanian itu bisa mengubah segala sesuatunya. Bisa. Yang misalkan dahulu aku pengen punya pasangan yang A, B, C kriterianya gitu-gitu. Tapi setelah mengenal Tuhan berubah semuanya. Iya, bisa. Dulu aku minta kayak gini kok malah jadi kayak gini ya. Tapi dia tetap bisa mengucap syukur. Dan ternyata pilihannya nggak salah, justru karena mendekat Tuhan jadi untung aku nggak dipenuhin gitu ya. Benar. Dan harus hati-hati ya, kayak gitu, harus hati-hati. Itu tadi berhubungan dengan psikologi ya, kayak gitu. Dia punya masa kecil seperti apa, kayak gitu. Misalnya dia ditinggalkan oleh ayahnya atau ibunya, seperti itu sangat berpengaruh terhadap nanti dia berhubungan dengan pasangannya, seperti itu. Dia akan mencari, walaupun misalnya pasangan saya ini suka ini saya, maksudnya pasangan saya ini nggak baik gitu, suka mukul saya kayak gitu, tapi ternyata dia selalu ada untuk saya kayak gitu. Orang bilang cinta manipulatif itu, kayak gitu. Semua itu tuh ada hubungannya kayak gitu. Jadi harus hati-hati. Oke, baik. Nah dokter, ini manusia kan laki-laki dan perempuan. Apakah di dalam dua tipe orang ini memiliki perbedaan di dalam sudut pandang cinta, seks, dan ketertarikan itu tadi? Oke. Dari sisi medis ya, dari sisi medis itu memang ada yang bilang otak laki-laki dan perempuan berbeda ya. Iya. Padahal bentuknya sama loh ya. Bentuknya sama cuma cara kerjanya berbeda. Wah, ini. Ada jurnal yang bilang kalau seorang wanita jatuh cinta itu baru dia bisa berhubungan seks. Oke. Berbeda dengan pria. Kalau pria justru waktu dia nggak cinta dia bisa berhubungan seks. Waktu dia jatuh cinta dia bisa mengendalikan keinginan seks tersebut. Kayak gitu. Semakin besar hasrat untuk berhubungan seksual, posesif seksual, atau keinginan untuk melindungi wanita ini karena dia jatuh cinta, dia akan menurunkan keinginan untuk berhubungan seks dengan wanita tersebut. Justru gitu. Semakin melindungi gitu ya? Iya, dia akan melindungi kayak gitu. Tapi bahaya dokter. Kenapa? Tadi dokter bilang kalau perempuan sebaliknya. Nah ini kalau saling bertemu malah ngeri. Iya, makanya itu. Makanya berarti kalau misalnya kita berbicara tentang banyak kan yang kayak atas nama cinta, aku memberikan apapun untuknya kayak gitu. Atas nama cinta gitu. Aku berhubungan ini kan kalau dalam agama itu seksualitas itu adalah satu bentuk yang suci ya. Betul. Tuhan bilang suci. Sakral, sakral kan. Itu sebenarnya betul. Untuk membentuk cinta yang betul-betul cinta seperti itu harusnya dia sakral kayak gitu. Ya karena itu tadi, karena kalau laki-laki itu tidak cinta, dia akan membuat akan hanya berpikir tentang seksualitas, tentang perempuan ini kayak gitu. Karena ada bagian otak
Semuanya itu bisa dijelasin. Ada bagian otak yang namanya itu insular posterior. Kayak gitu, insular posterior. Bagian kanannya itu dari seorang pria itu ketika hormon gonad itu hormon seksual yang testosteron, estrogen keluar itu, dia akan mensensitasi bagian dari otak ini pada pria gitu. Nah, otak bagian pada pria yang otak ini itu akan membuat seorang pria itu meningkat turgiditas dari alat kelaminnya kayak gitu, terus akan meningkatkan visualitas gitu. Jadi wah, jadi kayak Superman visualitas. Dia akan mencari wanita yang cantik. Oh, gitu maksudnya, bukan. Semakin tajam cari, maksudnya semakin tajam di dalam mencari gitu ya. Iya, tapi dia akan lihat dari sisi yang visualnya aja kayak gitu. Makanya firman Tuhan bilang kan, kalau kepada manusia, kalau kamu mengingini saja perempuan ini, kamu sudah berdosa. Mengingini kayak gitu. Nah, ini ada hubungannya dengan ini nih, hubungan dengan bagian otak pria itu. Nah, jadi kalau pria itu tidak benar-benar cinta, hanya cinta ya awal-awal lah, dia akan lebih cenderung ke seksual. Berarti seperti dijadikan objek gitu ya, dokter? Iya, dijadikan objek. Tapi dokter, saya masih mau tanya tentang cara kerja otaknya laki-laki dan perempuan. Itu kan tentang seksualitas. Tadi kan kalau pria kayak gitu. Kalau dari segi ketertarikan tadi gimana, Dok? Pria bagaimana, perempuan bagaimana kalau ketertarikan? Kalau ketertarikan sebenarnya sih mirip ya. Cuma ya itu aja, paling besar itu di seksualitas itu. Karena ada penelitian yang bilang kayak kalau bukan hanya dari sisi itu tadi yang bagian otaknya, tapi kalau pria itu menyukai wanitanya, kayak gitu, cinta wanitanya, bahkan hormon testosteronnya justru menurun. Oke, justru bisa meredam ya? Bisa meredam. Perempuan justru naik, kayak gitu. Testosteron ini yang bikin seseorang itu terangsang untuk melakukannya seperti itu. Tapi kalau dari sisi ketertarikan dan keterikatan itu sebenarnya mirip sih. Cuma mungkin keterikatan ini lebih besar mungkin ya pada seorang wanita. Makanya wanita itu orang bilang lebih setia kali ya. Oke. Lebih oksitosin itu berpengaruh banyak kan di seorang wanita seperti itu. Bisa nggak, Dok, dibalik? Prianya juga ikut setia gitu? Nggak bisa ya? Bisa kan, monogami itu tadi. Nah, ini menarik nih. Ada penelitian juga, ada penelitian yang terhadap, tapi ini terhadap tikus sih, tikus. Di daerah bagian Amerika sana, Amerika Tengah, di hutan. Jadi bagaimana caranya tikus ini bisa bertahan hidup gitu. Makanya kayak seorang pria kan dari awal Tuhan sudah bilang kalau dia itu yang akan mencari nafkah. Betul. Mencari nafkah berarti bukan hanya sekedar materi seperti itu, tapi mencari nafkah ini berarti dia menghidupi kan, kayak gitu. Berarti dia akan mencari cara untuk bertahan hidup, betul? Nah, bagaimana caranya dia untuk bertahan hidup? Dia harus hanya mempunyai satu pasangan, kayak gitu. Nah, tadi makanya dibilang kalau cinta itu adalah proses evolusi, kayak gitu. Nah, justru ketika binatang ini sulit hidupnya untuk bertahan hidup, dia justru akan mempunyai pasangan itu cuma satu. Kenapa? Karena dia akan memfokuskan energinya kayak gitu di satu pasangan itu aja gitu, untuk memperkecil metabolisme dalam tubuh kayak gitu dan segala sesuatu. Jadi binatang pun seperti itu gitu. Binatang pun kalau dia itu mau bertahan hidup, dia hanya boleh cuma satu pasangan gitu, dan hanya cukup satu pasangan gitu. Dan dengan satu pasangan ini, ketika hormon-hormon itu keluarnya bareng gitu, bisa mengendalikan satu sama lain, itu bisa meningkatkan kesehatan di dalam tubuh kayak gitu. Oke, ini semakin diperjelas ya bintang Tuhan, bahwa firman Tuhan mengatakan pernikahan itu hanya satu saja ya, tidak berpoligami ya.
Ini sudah dibuktikan secara medis juga. Jadi juga ada penjelasan medisnya juga supaya dengan memfokuskan pada satu ini sehingga dia bisa mengeluarkan potensialnya juga ya. Bintang Tuhan. Jadi ini bukanlah hal yang ngawang-ngawang mengawang-ngawang itu bahasa Indonesianya itu apa ya? Maksudnya suatu hal yang tidak mungkin tapi ini bisa dijelaskan oleh medis Bintang Tuhan. Oke, berikutnya dokter. Ini saya sebagai seorang pria, dokter sebagai seorang perempuan. Apa benar sih jika seorang pria kalau misalkan nggak dihargai sama perempuan, apalagi pasangan gitu ya, itu berdampak dengan hubungannya. Dan juga mungkin bagaimana dengan perempuan? Oke. Sebenarnya ini ya bisa dibilang benar, bisa dibilang tidak juga kayak gitu. Karena kalau misalnya seorang pria itu sudah terikat dengan wanita tersebut seperti itu, harusnya kan dia bisa menerima ya. Maksudnya dengan hormon ini otomatis dia akan melindungi wanita ini seperti apapun kayak gitu ya. Kayak gitu. Memang ada faktor-faktor kayak harus menghormati kayak gitu. Firman Tuhan bilang, hai suami, kasihilah istrimu, dan hai istri, hormatilah suamimu kayak gitu. Memang itu yang dibutuhkan sih setiap manusia kayak gitu. Karena perempuan ini kalau bilang ketika dia jatuh cinta ini, dia akan lebih fokus di bagian otak yang minta perhatian, emosi, rasa kasih seperti itu. Nah, berbeda dengan pria tadi. Pria kan visual seperti itu, dan sistem penghargaan itu juga kayak gitu. Jadi kan laki-laki tuh cenderung kan kayak mengejar ya. Dia mengejar seorang wanita dan dia merasa puas ketika mendapat wanita tersebut. Nah, sistem penghargaan ini yang akan terus berjalan begitu, akan terus berjalan alamiahnya seperti itu kayak gitu. Jadi memang penting menghormati seorang pria itu membutuhkan penghormatan, bukan? Ya, pria itu membutuhkan untuk dihormati oleh pasangannya, dan seorang wanita butuh untuk dikasihi seperti itu. Itu jadi firman Tuhan itu bukan sekadar ngomong ya, itu sudah kayak rumusnya. Iya, sudah rumusnya seperti itu kayak gitu. Tapi bukan berarti kalau misalnya tidak dihormati dia jadi nggak mencintai, harusnya nggak gitu seperti itu. Tapi berusaha melindungi si perempuan dan akhirnya si perempuan tuh bisa menghormati dia. Iya. Wow. Jadi bukan malah pengen menyakiti supaya menghormati, tapi justru sebaliknya, kalau dia mencintai, dia akan berusaha supaya si perempuan menjadi lebih baik lagi harusnya gitu. Ya, benar kayak gitu. Kan kita kalau cinta kan pas tertarik, kita kan akan melakukan segala hal lah supaya orang tersebut bahagia. Dok, tahu nggak sih film Karate Kid? Pernah aku nonton. Karate Kid yang kedua kan ada lagunya I am the man who will fight for your honor. Waduh. Ini bintang Tuhan tahu nggak ya? Maksudnya memang ini disinggung ke situ, maksudnya itu juga sebuah bukti, walaupun ini Karate Kid ya, tapi seorang pria tuh kayak gitu harusnya ya. Melindungi kehormatan dari perempuannya. Sebenarnya laki-laki itu hebat loh, perempuan juga. Tapi jangan dirusak ya bintang Tuhan ya. Perempuan juga. Karena saya dari segi laki-laki ya, coba ada perempuan satu mungkin juga bisa memberikan pendapatnya ya. Maaf ya bintang Tuhan ya, karena saya pria ya. Saya menjadi wow, amazing harusnya ya cinta itu ya. Oke. Betul sekali. Sekarang dari segi perempuan ya. Ini sebenarnya saya tidak berkapasitas, kuranglah kapasitasnya. Ini ya, tapi saya mencoba ya menjadi adil. Tentang seks lagi ya, dokter. Nah, tadi kan dokter bilang kalau misalkan perempuan itu kalau sudah mencintai baru seksnya baru gitu ya. Tapi ada kalanya dia melakukan itu dan tersakiti dan kehilangan kehormatannya.
wow, itu pasti banyak orang bilang, saya tidak pernah merasakan, tapi banyak orang bilang, wah itu benar-benar menghancurkan dia, berkeping-keping. Aduh, ada yang mungkin mengatakan udah dia mau bunuh diri, sudah nggak berharga lagi dan sebagainya macamnya. Nah berkaitan dengan hal itu, apakah hal tersebut juga maksudnya bagaimana seorang perempuan itu pengaruhnya kepada perempuan dalam hal itu, maksudnya gimana ya dokter? Ngomongnya ya. Jadi wanita itu kan jadi kayak dia melakukannya tanpa cinta seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya dia depresi dari merasa melakukannya tanpa cinta seperti itu, dia kayaknya itu faktor eksternal ya, faktor luar seperti itu. Karena budaya seperti itu. Jadi kalau wanita itu sudah kehilangan misalnya, mohon maaf, kayak keperawanannya, dia sudah tidak berharga seperti itu. Itu kayak faktor eksternal gitu, faktor luar seperti itu. Tapi ada juga depresi ya karena kehilangan ketika dia sudah melakukan dengan orang yang dicintai kayak gitu. Nah, ini yang dipengaruhi oleh hormon yang ada kayak gitu. Tapi kalau dia melakukannya dengan orang yang tidak dia cintai, itu banyak pengaruhnya dari faktor eksternalnya ya. Apalagi kalau misalnya dia belum kenal Tuhan yang sungguh-sungguh kayak gitu kan. Jadi dia nggak menyadari kalau dirinya dia itu berharga seperti itu. Jadi ya itu memang akan menjadi apa ya? Akan membuat perempuan itu merasa hancur seperti itu. Itu sebenarnya karena faktor luar ya, karena ya udah di luar itu dijudge seperti itu kayak gitu, lingkungan menjudge itu ya, lingkungan bilang itu nggak boleh. Tapi coba lihat kayak orang di barat kayak gitu kan, budayanya beda kan. Betul. Dan mereka melakukannya ya udah nggak ada merasa seperti apa-apa ya itu. Jadi itu faktor eksternal dari sisi itu, depresi kalau dia melakukannya dengan orang yang tidak dia cintai kayak gitu. Lebih banyak peran faktor eksternalnya dibandingkan internal. Tapi bukan berarti kita menjadi seperti barat yang akhirnya, maaf ya, bukan berarti menyalahkan barat ya. Bukan ya bintang Tuhan ya, tapi kehidupan gaya kayak gitu kan juga berbahaya juga ya dokter. Iya, berbahayanya karena jadi mereka kan kayak ganti-ganti pasangan. Terus ya itu cenderung apa ya? Kalau aku melihat orang barat ya, bukan menyalahkan kayak gitu. Tapi mereka tuh kayak lebih sering kan apa ya? Mereka tuh jarang memaknai sebuah rumah kayak gitu. Beda dengan kita orang Asia ya kayak gitu. Nah, dan mereka cenderung untuk berganti-ganti pasangan kan, lebih banyak mereka berganti-ganti pasangan kayak begitu. Karena ya itu secara tidak langsung, walaupun mereka bilang itu HAM dan segala macam yang ada kayak gitu, sebenarnya itu berpengaruh terhadap pengeluaran hormon yang ada itu. Jadi mereka sudah tidak sulit untuk menghargai ya bilangnya pasangannya kayak gitu. Dan ya itu mereka bisa kayak berpindah-pindah negara, berpindah-pindah rumah karena ya mereka tidak ada kayak secure di satu tempat gitu. Kalau kita kan rumah itu, home itu adalah segala-galanya kayak gitu. Ya bintang Tuhan, ini bukan untuk memojokkan suatu seseorang ya, enggak, tapi kita lebih menyoroti ke arah budayanya, pola pikirnya ya. Tentunya di timur dan barat sudah banyak kita temui hal-hal seperti itu. Nah, tapi kita membicarakan ini secara medis bintang Tuhan, supaya nanti jangan salah tangkap, wah berarti kayak gini ya, wah ini menimbulkan pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh. Kita bisa dicari dan tuntut kita. Iya, bisa dituntut. Nah ya bintang Tuhan ya, oke. Oke, selanjutnya Dok, ada pertanyaan, cinta itu adalah anugerah. Waduh. Menurut dokter gimana sih pernyataan itu? Bisa dijelasin menurut dokter gimana? Cinta itu anugerah. Cinta itu ya anugerah sih. Betul, cinta itu anugerah. Ya tadi kan kenapa dibilang anugerah? Anugerah yang diberikan, anugerah itu
membuat seseorang manusia itu bisa bertahan hidup kan, berarti anugerah kan, kayak gitu. Dengan cinta kita bisa komunikasi kayak gitu. Ada penelitian bahkan yang bilang sampai sekarang itu mereka mencari tahu gitu untuk anak-anak autis seperti itu, kayak oksitosinnya kurang kayak gitu. Mereka cari tahu gimana caranya oksitosin ini bisa meningkat sehingga anak autis ini kan berhubungan dengan gangguan komunikasi ya, kayak gitu. Nah, gimana caranya supaya terapi oksitosin ini bisa dilaksanakan pada anak-anak autis ini kayak gitu. Jadi cinta itu ya anugerah gitu yang Tuhan berikan kepada kita sebenarnya untuk kita ini mampu bertahan hidup di dunia ini kayak gitu. Bertahan hidup baik untuk diri kita sendiri kayak gitu. Untuk kelangsungan populasi kayak gitu, berkembang biak kayak gitu kan. Dan untuk kedepannya itu kita bagaimana caranya untuk terus maju, terus belajar. Itu tuh sebenarnya karena cinta kayak gitu. Kayak lagu aja dong. Iya kan, benar. Iya, jadi iya, karena cinta, jadi kita bisa belajar sesuatu yang baru. Kayak gitu. Ya, segala sesuatu kalau didasari cinta yang benar ya, benar-benar setelah kita belajar hari ini cinta yang sesungguhnya pasti akan menjadikan itu menjadi hal yang baik dan luar biasa tentunya. Dan kita temukan itu di dalam Kristus Yesus. Iya, benar. Iya. Ini bintang Tuhan, waduh ini sudah lama banget ya, kelihatannya sudah berapa lama ya ini ya. Tapi oke, dengan ini kita bisa belajar banyak. Kalau berbicara cinta pastinya banyak, bahkan mungkin tidak cukup 1 hari, 1 jam tidak cukup. Tapi dari sini kita bisa belajar bagaimana kita bisa mengetahui bahwa cinta itu sesuatu hal yang indah. Kalau tadi sempat dikatakan cinta itu buta, sebenarnya cinta itu tidak buta. Cinta itu bukan monyet, iya ya. Dan masih banyak lagi. Luar biasa. Hari ini kita akan rehat dulu ya bintang Tuhan ya. Nanti kita akan kembali ke sesi terakhir ya, mengenai mitos atau fakta dari cinta. Tapi kita rehat dulu ya. Setelah ini kita kembali. Menjadi bintang Tuhan dimanapun bersama, jadi terang kemuliaannya di siang tiap hari. Oke bintang Tuhan, kita sudah memasuki sesi terakhir. Wah panjang banget, tapi pastinya berguna, bermanfaat bagi kita semuanya, supaya kita lebih dewasa di dalam menyikapi cinta. Dan pastinya nanti kita bisa mengajarkannya kepada anak-anak atau kepada para pemuda yang juga masih baru juga terhadap yang namanya cinta. Gampang-gampang susah ya. Dokter, saya kembali ke belakang. Tadi kan sebenarnya sudah dibahas sedikit mengenai sebenarnya di dalam medis pun juga lebih menekankan ke monogami. Termasuk Kristen pun juga bilang gitu. Tapi kan di luar sana sebenarnya masih ada juga sih. Kalau dulu di perjanjian lama banyak ya. Sekarang mungkin banyak tapi nggak ketahuan. Iya. Nggak ketahuan barangkali. Ngomongnya satu-satu. Tapi di belakangnya nggak tahu. Nah, orang-orang kayak gitu tuh gimana dokter? Katanya bisa adil, bisa aku akan mencintaimu secara merata. Bisa nggak sih? Ya kalau kita membahas ini tuh sebenarnya tidak ya, karena ada penelitian yang bilang kalau individu monogami itu akan membuat hormon yang keluar itu jalannya barengan seperti itu. Sedangkan non monogami akan membuat hormon yang keluar itu bisa satunya tinggi, yang satunya biasa aja seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita tahu saat kita berhubungan dengan orang ini, dan orang ini, hormon yang keluar itu yang tingginya itu di semua yang sama, seperti itu. Artinya kalau misalnya di yang satu nih, misalnya kita ya jangankan poligami lah, jangankan yang sah ataupun yang tidak sah kayak gitu kan. Kayak kemarin nonton Layangan Putus. Waduh, itu sinetron baru itu ya. Ya, gitu kan. Kita lihat dia mencintai istrinya kayak gitu. Nah, tapi cinta kepada istrinya ini kalau kita lihat, kita telusuri itu lebih ke keterikatan
Betul? Kayak gitu kan, kayak aku nggak bisa lepas nih sama dia gitu. Dia membuat aku rasa aman, dia membuat aku apa ya istilahnya, kalau di luar itu aku kelihatan seperti laki-laki yang beruntung. Nah, ya kan? Gitu, terikat gitu. Tapi di selingkuhannya dia itu seakan-akan lebih ke arah, kalau yang aku lihat ya, lebih ke seksualitas seperti itu. Dan ketertarikan kayak gitu. Ini aja udah beda loh. Kayak gitu. Bagaimana caranya dia adil kepada keduanya? Otomatis nggak bakal adil kan? Kayak gitu. Kalau kita ngomong tentang firman Tuhan, antara Yakub, Rahel dan kakaknya Lea, ya kan? Nah, itu aja maksudnya firman Tuhan aja udah ajarin kita nih kayak gitu kan. Walaupun dia maksudnya dia kayak terikat gitu dengan Lea kayak gitu, tapi dia mencintai Rahel seperti itu. Tujuan mula-mulanya kan Rahel ya. Iya, tujuan mula-mula Rahel kan, walaupun dia menikah dengan Lea kayak gitu. Jadi dia dengan Lea ini ya udah keterikatan secara seksualitas. Jadi keintiman itu ada beberapa macam ya. Ada eksperimental kayak gitu. Coba-coba eksperimen itu ya. Eksperimental itu bukan coba-coba gitu. Eksperimental ini maksudnya kita punya pengalaman yang sama. Gitu ya, kayak kita misalnya kita jalan-jalan berdua nih kayak gitu, atau kita melakukan hal apa gitu yang nggak bisa kita lupain berdua kayak gitu. Nah, lebih ke sisi pengalaman kayak gitu. Terus ada keintiman emosional seperti itu, kayak kita curhat ke dia gitu. Ada misalnya aku nggak bisa cerita ke orang lain kecuali ke dia kayak gitu. Nah, terus ada keintiman intelektual pun ada seperti itu. Artinya sebenarnya cinta itu bisa berpikir rasional kayak gitu. Terus sama keintiman dari seksualitas itu kayak gitu. Jadi sulit untuk adil gitu, karena kita manusia nggak akan mungkin bisa mengontrol. Seperti itu. Tapi kalau gini Dok, kalau begitu, kalau misalkan pikirannya agak nakal seperti saya, ya nakal seperti saya. Ya kan ada 3 tadi, yang satu yang ini, yang satu yang itu, satu yang ini, kan jadi adil. Nggak juga ya? Nggak juga ya? Kenapa? Karena kayak misalnya dia seksualitas, dia kan akan menurunkan hormon serotonin, kayak gitu kan? Dia akan menurunkan hormon serotonin, terus dia menjadi agresif seperti itu kan? Terus namanya adil, misalnya karena saya itu mau membuat wanita ini tuh dalam genggaman saya kayak gitu. Oh, wanita ini tuh tidak bisa nih saya adil, itu bukan berarti dia hanya dapat pencukupan jasmani, terus pencukupan apa lagi dari sisi batin, bukan kayak gitu. Adil itu misalnya, oh perempuan ini boleh jalan kemana aja, kamu mau kemana aja silahkan lah gitu kayak gitu. Sedangkan perempuan ini nggak boleh kamu di rumah ya kayak gitu. Itu saja udah nggak adil kan? Bukan berarti saya kasih harta yang sama seperti itu. Saya berhubungan dengan dia yang sama, tapi dari sisi perasaannya pun dia bisa adil nggak kayak gitu? Pasti nggak bisa lah ya. Iya, sulit. Untuk bisa. Dia mau mengetahui aja pikiran dari wanita itu kan belum tentu. Satu aja belum tentu dia bisa fokus, apalagi kalau banyak. Ya. Mungkin bagi dirinya sendiri yang secara egois mengatakan dia adil. Iya. Tapi kan keadilannya bukan tentang dirinya. Iya, tapi ke orang lain. Ke orang lain gimana? Ya. Oke, betul-betul ya. Di situ juga menjelaskan semakin memperkuat monogami ya. Ini bukan hanya sekedar firman Tuhan. Firman Tuhan harusnya cukup ya, tetapi mungkin ada tipe-tipe orang yang perlu dijelaskan secara akal gitu ya. Ya, akal sehat. Walaupun firman Tuhan juga akal sehat dong, akal sehat ya. Cuma mungkin ya gitulah, ada orang-orang yang tipe-tipe apa ya? Ya, scientist gitu ya. Oke, tadi saya bilang kita mau bermain-main, Dok. Tapi bukan bermain cinta ya. Enggak, tidak bermain hati, tidak. Tapi bermain mitos dan fakta ya. Nah, beberapa ini saya akan tanya ke dokter apakah ini mitos atau fakta. Ya. Siap, Dok? Ya. Siap dong. Sudah biasa menangani orang itu biasanya cepat. Satu, Dok. Mitos atau fakta? Cinta pada pandangan pertama itu ada? Cinta harusnya mitos. Mitos ya. Sedikit jelasin dong, Dok.
Soalnya gimana ya, kan kita tadi cinta itu namanya cinta harus punya 3 komponen ya, bukan sekedar suka. Nah, pandangan pertama itu bisa dari suka, ketertarikan. Tapi keterikatan itu belum tentu dari pandangan pertama. Kalau misal saya potong ya dok ya, sorry dok ya, kan ada tuh di film-film sih yang pernah sering saya temui, lagi jatuhin barang tiba-tiba langsung aku yakin akan menikahi dia, itu kayak gitu-gitu. Berarti gimana dok? Nah itu berarti sepertinya dia salah memaknai cinta. Karena pada dasarnya cinta, kalau cinta seperti itu tuh hanya kayak cinta mula-mula itu yang tadi jadi disebut kayak cinta buta ya, kan pandangan pertama gitu, kita hanya ngelihat dia langsung jatuh cinta gitu. Padahal cinta ini ada, ingat, keterikatan gitu. Gimana kita bisa terikat dengan seseorang itu harus kenalan dulu ya. Kenalan dulu kayak gitu. Walaupun dia sesuai dengan tipe kita kayak gitu, tapi selanjutnya kayak perilakunya kayak gitu tidak sesuai dengan kita, harusnya itu nggak bisa jadi komponen cinta kayak gitu kan. Tidak ada cinta pandangan pertama, guys. Berikutnya nomor 2, mitos atau fakta. Apa ini? Ini yang bikin soal saya jadi bingung. Semoga nggak salah, kalau salah betulin ya dok ya. Ini karena pesanan ini. Butterfly in stomach. Jantung berdetak kencang, pipi memerah jika bertemu dengan orang yang disuka, sebenarnya dalam cinta tidak nyata. Butterfly in stomach, kupu dalam perut. Iya, orang bilang kupu. Apa maksudnya itu dok? Tidak nyata, sebenarnya nyata ya. Berarti fakta ya ini ya. Fakta, itu fakta kayak gitu. Kan cinta itu punya komponennya macam-macam ya, kayak gitu. Terus cinta itu berpengaruh terhadap hormon-hormon macam-macam juga kayak gitu. Jadi yang kayak wajah kemerahan, bisa dari vasopressin, terus kayak jantung berdetak kencang, norepinefrin kayak gitu. Terus butterfly in stomach itu bisa hubungan sama hormon seksualitasnya. Itu apa sih dok? Butterfly in stomach? Orang bilang kupu-kupu di dalam perut itu kayak apa sih? Aduh. Nanti bisa terbang lagi. Ya begitulah. Itu kalau anak muda sekarang pasti mengerti. Oh, saya sudah gak muda lagi gitu. Ya itu istilah lah, istilah yang nanti dia hubungin sama seksualitas. Oh, kok saya baru tahu ya? Saya kemana aja ini? Seperti itu. Tapi jadi, intinya fakta sih sebenarnya. Ya? Fakta. Jadi tiba-tiba merah gitu. Ih, kamu suka ya? Enggak, gini-gini. Fakta gitu Tuhan. Jadi coba aja nanti kalau ada temanmu yang suka gitu ya, kamu suka aku ya, dia merah nggak ya? Merahnya malah marah lagi, bukan yang cinta. 3 dok, mitos atau fakta. Jatuh cinta itu membuat tubuh sehat dan panjang umur. Tapi kalau patah hati, gimana ya? Fakta. Karena ya fakta. Ada penelitian yang bilang justru kalau seseorang itu berpasangan, dia umurnya lebih panjang. Berarti kita harus cari pasangan dong. Gimana dong? Ya itu kan ada sisi lain kan kayak gitu kan. Tadi yang spiritualitas dia bisa mengendalikan berbagai area di otak kayak gitu kan. Nah terus kayak memang bisa kayak dopamin bisa bantu untuk melebarkan pembuluh darah seperti itu, jadi tekanan darah seseorang itu tidak tinggi kayak gitu. Terus dari sisi kesehatan jantung juga kayak gitu. Jadi orang jatuh cinta itu, tapi ya itu syaratnya monogami gitu. Begitu poligami efeknya itu akan berbeda seperti itu. Seringnya seperti itu. Poligami itu dia membuat salah satunya berlebihan. Sesuatu hormon yang berlebihan itu akan berdampak buruk terhadap tubuh kita. Tapi kalau sebaliknya dok, patah hati itu membuat kita jadi lemah, letih, lesu, nggak mau makan seperti itu. Walaupun cinta awal-awal nggak mau makan juga ya, kayak gitu, nggak ada rasa lapar ya kayak gitu. Tapi patah hati itu kalau dibiarkan jangka panjang ya itu nggak baik bagi tubuh kita. Destruktif karena karena
stres yang keluar itu bukan stres yang stres yang positif ya. Iya, bukan stres yang positif lagi yang keluar gitu. Tapi stres yang negatif kayak gitu. Oke, berikutnya. Berarti sebelum masuk ke berikutnya, berarti kan kalau kita punya pasangan atau seseorang punya pasangan tuh maksudnya tadi itu dibandingkan dengan orang yang sendirian gitu ya. Rata-rata lebih panjang umuran yang itu tadi. Tapi bukan berarti sendirian menjadi cepat dipanggil ya. Enggak ya. Ini hanya rata-rata bintang Tuhan ya. Please. Nah, berikutnya, mitos atau fakta? Orang yang susah move on karena cinta yang dalam. Gimana? Orang susah move on gara-gara punya cinta yang dalam. Sebenarnya benar sih, kan sudah terikat kan. Cinta yang dalam tadi sudah dijawab itu tadi ya. Keterikatan. Jadi jangan sampai terikat dengan seseorang yang salah biar bisa move on. Iya. Itu dia yang susah-susah move on ya. Berarti kita sudah kalian sudah memasuki taraf keterikatan, tapi ternyata pada taraf itu terjadilah hal yang tidak diinginkan, itu menjadi susah banget ya. Jadi nggak bisa move on. Ya. Tapi sebenarnya kita bisa kok, kan kita yang mengendalikan. Nah itu tadi. Bukan lupakan itu yang ya. mengendalikan kita. Ditambah ingat tadi dengan doa dan berserah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan itu akan mengubah itu semuanya. Wow. Ya, benar sekali. Kelima, mitos atau fakta? Jatuh cinta membuat berat badan meningkat. Oh ya? Nah, ini nggak tahu sih, tanya sih, makanya tanya nih. Itu mitos. Oke. Ya, karena jatuh cinta kita tahu kan, pas keluar hormonnya, orang tersebut justru memang dia jadi fokus, termotivasi gitu. Tapi justru dia itu jadi nggak lapar seperti itu, nggak insomnia seperti itu. Karena dia tidurnya nyenyak gitu ya? Enggak, dia tidurnya jadi nggak nyenyak sebenarnya. Oh, jadi insomnia awal cinta awal kan dopaminnya lagi tinggi kan kayak gitu. Jadi dia jadi insomnia itu jadi kayak nggak pengen tidur, terus nggak pengen makan, udah kenyang aja kayak gitu. Kayak bugar gitu ya. Iya, tapi kan selanjutnya kan ada hormon lain kan, kayak oksitosin buat rasa aman, terus serotonin yang tadinya ditekan jadi bisa keluar seperti itu. Oke. Terakhir Dok, mitos atau fakta? Cemburu itu tanda cinta. Yelah. Mitos. Mitos ya itu ya. Itu mitos. Karena ya. Karena kan cinta itu 3 komponen tadi. 3 komponen ini akan berkorelasi dengan yang sifat positif ya, kayak gitu. Kalau kita cemburu artinya sudah tidak ada rasa aman kan? Kayak gitu. Kayak kita cemburu, posesif, itu berarti kita udah berlebihan salah satu hormonnya. Kayak gitu. Firman Tuhan aja bilang loh, kasih itu tidak cemburu. Oh, tapi kalau ada firman Tuhan bilang Tuhanku pencemburu, itu konteksnya beda ya. Tuhan pencemburu itu ketika kita melakukan sesuatu yang dosa yang salah yang dosa kayak gitu kan. Jadi Tuhan cemburu itu ketika kita tuh melakukan sesuatu yang tidak sesuai seperti itu. Sedangkan kasih itu harusnya dia menutupi dosa. Segala sesuatunya. Iya, menutupi segala sesuatu. Itu ada di 1 Korintus 13 kita Tuhan ya. Oke. Cinta itu cemburu itu tanda cinta enggak ya? Oke. Kalau dari penjelasannya medis kayak gitu. Tapi kalau dia salah baru mungkin menimbulkan rasa cemburu itu. Iya. Nah, sudah selesai Dok. Kita sudah berapa lama ya Bintang Tuhan. Semoga ini semuanya membuat Bintang Tuhan semakin paham. Walaupun yang namanya cinta kita terus belajar. Kenapa? Karena cinta itu dari Tuhan dan Tuhan itu kita masih terus belajar untuk mengenal Tuhan. Jadi kita akan belajar terus. Thank you untuk Dr. Iren yang sudah malam hari ini berkesempatan untuk sharing panjang banget, detail banget. Kapan-kapan ngomong lagi, mungkin cinta anak remaja. Iya. Ini kan cinta profesional muda, nanti cinta orang tua lagi. Tapi basicnya sama ya? Basicnya sama. Oke Dok, terakhir pesan-pesan kepada profesional, untuk profesional muda, anak-anak, bukan anak-anak ya, profesional muda itu pemuda-pemuda, bagaimana mereka di dalam menghadapi cinta di hari Valentine ini. Silakan Dok. Iya.
Ya, intinya cinta itu harus ada 3 komponen ini ya. Yang paling penting itu adalah keterikatan gitu, bukan hanya dorongan seksual semata seperti itu. Terus cinta itu sebenarnya suci gitu. Cinta itu adalah cinta kasih gitu, sama seperti Tuhan kepada manusia seperti itu. Nih ada ini nih apa ya? Maksudnya ini jurnal loh yang ngomong kayak gitu. Dia ngomong kalau nih, ini menarik sih. Dorongan seks memungkinkan individu untuk memulai pacaran dan kawin dengan berbagai pasangan. Tetapi cinta memfokuskan energi kawin untuk individu tertentu sehingga dapat menghemat waktu dan energi metabolisme mereka. Kayak gitu. Jadi cinta itu tidak ada yang namanya cinta buta, tidak ada yang namanya cinta hanya melakukan sesuatu, maksudnya kayak melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan dan kita menyebut itu cinta, itu tidak benar seperti itu. Wah, thank you banget Dr. Iren sudah kasih pesan juga ya, sudah mengajari kita diskusi banyak banget. Bintang Tuhan, kita nanti mungkin akan mengundang lagi ya, sekali lagi ya, seperti tadi saya bilang. Dan kebersamaan kita juga sudah harus diakhiri karena juga waktunya sudah banyak banget ya, nggak disangka-sangka lebih dari 1 jam ini ya. Tapi it's okay, kita semuanya menjadi belajar dan lebih bijaksana dan lebih memahami cinta yang Tuhan beri itu seperti apa dari sisi medis. Betapa luar biasanya cinta itu. Mari kita sama-sama menggunakan atau memanfaatkan atau merasakan cinta yang sejati itu di dalam Tuhan, dan kemudian juga kita pakai untuk mengasihi sesama. Demikian bintang Tuhan, saya minta Dr. Iren untuk tutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa ya. Selamat malam Tuhan, kami di sini datang Tuhan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Dengan segala kerendahan hati ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah menyertai acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati. Terima kasih untuk perkenanan-Mu ya Bapa yang telah diberikan kepada kami ya Bapa. Biarlah lewat acara ini Tuhan, baik kami sebagai pengisi acara Tuhan maupun sebagai pendengar Tuhan, bisa semakin lagi Tuhan memaknai apa itu cinta kasih yang daripada Engkau ya Bapa. Cinta kasih yang suci itu ya Bapa bisa tertanam di dalam hati kami Tuhan, sehingga kami bisa lebih lagi Tuhan melayani Engkau sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami selesai di sini Tuhan, tapi kami tahu Engkau terus bekerja Tuhan di hati setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Thank you sekali lagi Dr. Iren. Terima kasih juga bintang Tuhan untuk selalu mengikuti program I Love Monday. Sampai jumpa pada program I Love Monday berikutnya dengan tema yang berbeda. Ketika kita mencintai sungguh-sungguh, sesungguhnya cinta daripada Tuhan itu akan memberikan jawaban dan juga memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.